Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, kita sampai di kaidah ke-19 yaitu kun mustami'an jayyidan li abnaik. Jadilah engkau orang yang mendengar dengan baik untuk anak-anakmu. Ya, karena biasanya anak-anak kita tuh akan curhat. Ya, akan mencurahkan isi hatinya, perasaannya kepada kita. Maka kita dituntut, ya, para ayah dan ibu untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, maka anak kita akan mencari orang lain yang bisa dan mau mendengar keluhan-keluhan dia. Ya, dia akan sampaikan rahasia-rahasianya, kesedihan-kesedihannya, ya, problem-problemnya kepada mereka. Ya, kalau orang lain itu orang yang baik, ya, tapi kebanyakan yang dipilih oleh anak-anak kita itu orang-orang yang kurang baik, sehingga justru akhirnya merusak anak-anak kita. Maka hendaknya sekali lagi, kalau memang kita senang, cinta, dan menganggap anak kita adalah buah hati kita, berikan waktu yang cukup untuk mendengar curahan hati mereka. Sehingga Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika anak kita datang, misalnya pulang dari sekolah, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi selama dia di sekolahan, maka dengarkan dengan penuh perhatian. Ya, jangan sambil lihat HP, jangan sampai kita mendengar sambil lihat-lihat jam, enggak. Tapi hendaknya apa? Kita fokus mendengar cerita anak kita. Ya. Maka anak kita tidaklah datang kepada kita kecuali karena dia ingin kita sebagai orang tua mau mendengar cerita dia. Ya. Maka dia ingin menyampaikan perasaan-perasaannya. Ya. Maka dalam pandangan anak kita, waktu yang kita berikan untuk mau mendengar curahan hatinya itu lebih penting dari semua pekerjaan yang sedang ataupun yang akan kita lakukan. Ya. Jadi anak kita itu ingin perasaannya itu didengar oleh kita. Ya. Anak kita ingin agar kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, hendaknya kita hati-hati di dalam mendengar cerita atau curahan hati anak-anak kita. Jangan sampai kita ini bersikap seperti penyidik. Ya, penyidik di kepolisian itu. Ya. Tetapi hendaknya kita menempatkan diri sebagai orang yang diajak untuk bermusyawarah, ya, oleh anak kita. Ya, tempat untuk curhat yang dianggapnya kita bisa memberikan solusi, ya, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Maka Bapak Ibu juga para guru yang saya muliakan, jika ada anakmu datang atau muridmu datang kepadamu kemudian mengabarkan kepadamu apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi dengan teman-temannya,
Misalnya dia mengatakan, aduh si A telah memukul aku, si A telah mengata-ngatai aku. Maka jangan sampai kita ini menempatkan diri sebagai seorang penyidik tadi. Dan mengatakan, wah pasti kamu yang memulai. Pasti kamu yang membuat dia marah. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan memastikan bahwa anak kita itu yang melakukan kesalahan. Ya. Jangan sampai kita mengatakan mesti kamu yang memulai dulu. Jangan. Ya. Karena kalau sikap kita seperti itu, anak akan langsung menutup diri. Dia tidak akan mau bercerita. Dia juga tidak akan mau melanjutkan pembicaraannya. Bahkan ketika ditanya, terus gimana? Terus gimana? Dia akan diem. Kenapa? Dia udah merasa divonis. Dia dianggap orang yang bersalah. Sehingga pembicaraan, diskusi tidak bisa dilanjutkan. Ya. Sehingga anak akan memandang dan menganggap kita sebagai orang yang zalim. Telah mendolimi dirinya. Nah, sebagai orang yang mencari-cari ya, bukti untuk menuduh dirinya. Ya. Anak akan menganggap kita ini kok malah bela dia gitu loh. Ya, padahal aku bermasalah. Gitu. Maka Bapak Ibu sekali lagi mari ya kita perhatikan yang seperti ini. Sesungguhnya anak itu ya hanya ingin didengar. Tidak mesti anak itu menginginkan solusi dari kita. Jadi prinsipnya anak bisa curhat itu aja. Entah nanti dapat solusi dari kita atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting dia cerita, kemudian ditanggapi dengan baik. Diperhatikan ceritanya itu. Ya. Anak kita hanya ingin agar kita itu ikut merasakan perasaannya. Nah, anak kita hanya ingin kita ini ya menghibur hatinya. Nah di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak dari orang tua atau guru yang tidak memahami yang seperti ini. Ya. Banyak orang tua atau pendidik yang tidak paham tentang perasaan-perasaan anak atau perasaan-perasaan murid. Sehingga menyebabkan sikap dan perilaku yang keliru. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik tidak ngerti perasaan-perasaan anak kita, pasti sikap kita akan keliru. Tindakan kita akhirnya salah. Ya seperti tadi contohnya, kita akhirnya justru menjadi orang yang menghakimi. Kita akhirnya menjadi orang yang menuduh anak kita. Pasti kamu yang mulai dulu, pasti kamu yang membuat dia marah dan seterusnya. Gitu. Ya. Demikian pula jika pembicaraan kita dengan anak-anak kita terfokus kepada nasihat-nasihat, ancaman-ancaman, penekanan-penekanan, pemberian-pemberian solusi, ini juga menambah jauhnya anak dari orang tua. Ingat ya Bapak Ibu, anak cerita, anak curhat tadi sebatas ingin orang tua ikut merasakan perasaannya. Mengerti keadaannya. Kadang sekali lagi atau seringnya anak itu tidak butuh solusi. Gitu loh. Yang penting dia mendapat perhatian. Nah, sehingga akhirnya apa? Kalau hanya
nanti diberi nasihat, dikasih arahan, apalagi banyak, lama. Ya, akhirnya anak tadi tidak ada keinginan lagi untuk berbincang dengan kita. Ya, maka mendengar dengan baik, memperhatikan, menunjukkan perhatian terhadap apa yang diceritakan oleh anak, ini sudah merupakan suatu bentuk solusi. Ya. Jadi ketika misalnya anak kita mengadukan apa yang terjadi di sekolah dan kita mendengar dengan baik, menunjukkan perhatian dan seterusnya, bagi anak udah selesai kok. Ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian dikasih arahan-arahan yang panjang. Gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Allah Ta'ala menciptakan bagi kita 2 telinga dan 1 mulut itu agar kita lebih banyak mendengar. Ya, agar kita lebih banyak mendengar. Tapi ingat, tidak sekedar mendengar, tapi mendengar dengan memperhatikan dengan baik. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.